A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian At-Tafsirul Munir surat An-Naba ya, surat pertama. Tapi dalam kajian kita ini jadi surat terakhirnya. Karena kita mulainya dari belakang ya, dari surat An-Nas. Surat terakhir berarti dari juz amma, dan surat An-Naba juga sekarang ini kajian kita ini sudah sampai ke bagian akhir dari surat An-Naba, yaitu bagian keempat. Ternyata surat An-Naba di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini penjelasan atau tafsirnya itu dibagi 4 bagian. Dan bagian yang terakhir ini ya 4 ayat. Jadi bagian yang terakhirnya ayat 37 sampai terakhir ayat 40. Yang kemarin bagian ketiga ya sudah selesai 5 ayat, yaitu tentang seperti apa gitulahnya kebahagiaan, seperti apa bahagianya orang-orang yang bertakwa. Ya, secara globalnya ayat ini kan menerangkan apa yang diberikan Allah kepada mereka, itu yang intinya di dalam surga. Yang di dalam surga itu jadi bagian akhirnya kemarin disebutkan tidak terdengar hal-hal yang tidak mengenakan, ya, tidak akan terdengar itu suara-suara miring, nada-nada sumbang. Pokoknya hanya itu yang terdengar, yang terlihat, yang terasa. Karena panca indera manusia di dalam surga juga tidak berubah. Artinya melihat, jadi ada yang terlihat itu di dalam surga, ada yang terdengar, ada yang terasa dan sebagainya. Ya seperti hidup manusia di dunia seperti inilah manusia, ya seperti itu juga nanti di dalam surga. Hanya di surga itu hanya kebahagiaan, hanya kenikmatan, yang tidak ada lagi la yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Yang itu kan ayatnya ya. Tidak ada terdengar itu hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, apalagi perkataan-perkataan dusta, bohong ya. Yang kemarin juga di dalam pembahasannya dibandingkan dengan sangat berbeda sekali dengan di dunia. Kalau di dunia justru kan banyak itu hal-hal yang tidak mengenakan, yang ternyata bagi orang-orang yang beriman itu hal tersebut itu akan terus dialami sampai akhir hayatnya. Nah, di antara hikmahnya adalah gitu ya, bagi orang-orang yang beriman itu Allah itu dari Allah juga sebetulnya kan, atau hakikatnya. Nah, Allah banyak menimpakan itu hal-hal yang tidak mengenakan, mengecewakan, menyakitkan, itu akan terus teralami sampai akhir hayat, sampai meninggal. Nah, ternyata hikmahnya supaya gitu oleh orang-orang yang beriman itu terasa ulah betah di dunia mah. Jangan betah gitunya, jangan betah di dunia sampai tidak mau meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, dengan banyak mengalami, merasakan hal-hal yang demikian, ditambah tentunya ya, ditambah katakanlahnya dengan mempelajari itu, mendalami seperti hal-hal yang seperti ini. Ya, indahnya, nikmatnya, bahagia di surga seperti apa? Nah, pasti jadinya ingin segera ke surga dan tidak betah di dunia. Itu akan memunculkan kesungguhan, keseriusan untuk meraih surga, karena itu nikmat yang sesungguhnya. Dunia mau bikin sebulan unggul lah, tunggu nama gitulah. Jadi judul nanti dunia itu melelahkan. Ya judulnya itu dunia itu melelahkan. Naon ngeunang sebut nanti lah di dunia mah. Piraku dina aya nage pirage sakitu.
Jadi istilahnya ada ininya, ada ini semacamnya kata-kata mutiara lah ya. Kalaupun gitu, tapi mustahil sebetulnya ini, hanya ini berandai-andainya. Kalaupun tidak kebagian sebutnya tanya, kalaupun tidak kebagian dunia, biarlah karena kebaiklah dati kebagian dengan saeutik atau dunia mah. Dina kebagian anak percuma sebetulnya kalau mau mandingan dengan surganya. Dina kebagian anak dengan saeutik anger sakitu ge mending kayak itu tuh itu nu asli na. Di mana Rasulullah SAW kan sudah menyebutkan itu hidup yang sesungguhnya itu adalah nanti itu di akhirat, bukan sekarang. Itu kemarinnya apa namanya ya janji di mana ya kita yakin kan. Kita yakin bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu pasti tidak akan melanggar janjinya. Ini janji dari Allahnya untuk orang yang bertakwa. Betapa bahagianya gitulahnya dengan gambaran sederhana, gambaran sederhana, gambaran singkat itu di surga nanti seperti apa. Ini juga sudah sangat menunjukkan betapa bahagianya orang-orang yang bisa gitunya meraih, bisa mendapatkan, bisa masuk surga. Dan di ayat bagian yang kemarin itu Allah menyebutkan orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, bagian terakhir sekarang nih ya, ayat ke-37 sampai 40. Tapi lumayan nih ayat-ayatnya ya. Cukup panjang, tidak seperti yang kemarin-kemarin sangat pendek ayatnya. Ini 4 ayat terakhir nih, lumayan juga nih ayatnya. Ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawwaba. Nah, 2 ayat dulu tahnya 37 dan 38. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbun. Dia menggunakan kata Rabbun, itunya Rabbus samawati wal ardi. Apanya ya kata Rob itu ya pencipta, pemilik, pencipta gitunya. Rabbis samawati wal ard. Allah pencipta, yang mencipta, pemiliknya, kemudian juga yang memeliharanya gitunya, yang mengaturnya, yaitu Rabbus samawati jamak 7 lapis langit, wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Ya, sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Ya, Ar-Rahman ini salah satu sifat Allah yang menyebut setelah menyebut pencipta, Tuhan Tuhan seluruh lapisan langit, bumi dan di antara keduanya. Ar-Rahman yang bahasa terjemahnya paling yang Maha Pengasih. Itulahnya terjemahnya yang Maha Pengasih ya, nanti ini perlu dijelaskan. La yamlikuna minhu khitoba. Nah, di mana semuanya tidak memiliki kemampuan, tidak bisa untuk berbicara. Ya, semuanya tidak bisa berbicara dengan Allah. Semuanya itu yang disebut tadinya, seluruh lapisan langit, bumi dan yang ada di antara keduanya. Artinya seluruh makhluk kalau begitu. Nah, kalau begitu seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya, la yamlikuna minhu khitoba, semuanya tidak bisa berbicara dengannya, dengan Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, yaitu pada hari ruh, ini sebutnya ruh dan malaikat. Pada hari ruh dan seluruh malaikat
berdiri, bersaf, berjejer, la yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Ya, semuanya tidak berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Wa qala sawaba, dan Allah hanya bicara yang benar. Itulah terjemahnya ya. Allah hanya bicara, dan ia Allah dalam hal ini hanya berbicara yang benar. Nah, di dua ayat ini ya Allah menyebut dirinya, menyebut salah satu sifatnya. Di ayat ke-37-nya Allah menyebut Ar-Rahman. Kemudian di ayat 38-nya ya barusan, tidak semuanya tidak berbicara kecuali atas izin itulahnya, atau yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Ini Allah menyebut di dua ayat ini dirinya dengan Ar-Rahman lagi gitu yang disebut. Ya, Allah menyebut tentang dirinya. Dan demikianlah dua ayat dulunya cukup panjang nih, sekali lagi nih ya. Kalau terjemahnya di apa namanya di Quran terjemahan juga ada gitu ya. Tuhan seluruh lapisan langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, la yamlikuna minhu khitoba, semuanya itu tidak bisa berbicara dengan Allah. Nah, semuanya itunya tidak bisa itu berbicara dengan Allah, yaitu pada hari ruh pemimpin malaikat ruh di sini pemimpin malaikat, seluruh malaikat yang tertinggi, terhebat, terkuat, dan seluruh malaikat yang lainnya berdiri, bersaf, itu berbaris. Semuanya tidak berbicara kecuali atas seizin Allah. Ya, seizin Ar-Rahman, dan Allah hanya berbicara yang benar. Nah, seperti biasa nih ya, di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini bagian keempat, itulahnya bagian keempat, bagian akhir dari penggalan atau pembagian surat An-Naba, di mana terbagi menjadi 4. Ya, seperti biasa setiap bagian-bagian tersebut itu ada korelasinya. Nah, sekarang korelasinya bagian yang keempat ini nih ya dengan bagian sebelumnya. Di mana bagian sebelumnya itu yang tadi di ayat 31 sampai 36 yang intinya menerangkan tentang betapa bahagianya orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan ayat yang barusan diantaranya ayat ke-37 dan ke-38. Nah, korelasinya yang pertama, setelah Allah menerangkan apa yang Allah janjikan, setelah Allah menerangkan apa yang Allah janjikan, apalagi dengan yang sebelumnya juga Allah sudah menyebutkan untuk orang-orang kafir, inna jahannama kanat mirsoda litoghina ma'aba. Nah, sebelumnya hanya Allah menerangkan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang kafir. Dan di sini disebut kedua-duanya nih ya. Setelah Allah menerangkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang bertakwa. Nah, di bagian akhir ini Allah menutup rangkaian surat ini dengan menerangkan kemahaagungan Allah. Nah, kalau jadinya nanti begini, kalau sekarang di dunia, artinya kalau ketika di dunia manusia itu karena ini nih ya, kalau melihat penjelasan dari Quran ataupun dari hadisnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang secara garis besar bahwa manusia ini lebih banyak yang durhakanya.
secara umum artinya sejak manusia yang pertama, sejak generasi pertama itu manusia generasi pertama angkatan Nabi Adam lah gitulah. Generasi Nabi Adam dan umatnya. Sampai ya generasi terakhir manusia gitu yang hidup di dunia ini ya generasi Rasulullah SAW dan umatnya. Itu semuanya sama di setiap generasinya sehingga secara keseluruhan manusia ini lebih banyak yang durhakanya. Dan mengapa katakanlahnya mengapa demikian? Nah, mereka yang durhaka ini tidak tidak mampu lah katakannya tidak mampu ya, dalam tanda kutip itu tidak mampu menjangkau apalagi merasakan. Yang ini nih betapa bahwa Allah itu maha agung, Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Sehingga karena demikian maka mereka itu lebih itunya ini yang durhaka yang tidak taat itu ya mereka itu lebih kepada apa yang nampak di dunia gitu. Yang nampak di dunia maka ya itulah yang dikejar. Nah, bagi semuanya sebetulnya artinya bagi yang beriman, bagi yang taat ataupun bagi yang durhaka ini menurut bagian ini nih ya bahwa nanti di akhirat itu akan benar-benar nampak nyata gitu ya. Kalau dulu Allah menyebut maha ini, maha anu bisa jadi kurang terasa di dunia sehingga banyak manusia yang ya gitulah kurang perhatian, artinya tidak memperhatikan, tidak serius jadinya. Bahkan di banyak ayat Al-Qur'an gitu ya, diantaranya yang ininya yang menunjukkan ayat yang populer gitulah. Ini ayat yang populernya saya ambil ayat yang populer. Ini yang la in syakartum la azidanakum. Ini tentang syukur ya. Jika kalian bersyukur pasti aku akan menambahnya. Wala in kafartum. Nah, ayat bagian ininya nih yang saya maksudnya. Namun jika kalian kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, inna azabila syadid, sesungguhnya azabku itu maha keras, maha berat. Apa tidak tertuntut gitulahnya dengan Allah sudah menerangkan demikian, apa tidak tertuntut itu manusia itu untuk bersyukur kepada Allah? Karena kalau tidak bersyukur Allah sudah menyebutkan azabku sangat berat, azabku sangat keras. Tapi justru kan secara umum tadilahnya manusia itu sejak manusia generasi yang pertama sampai yang terakhir itu lebih banyak yang durhakanya, bahkan jauh lebih banyak. Dan mengapa tidak bersyukur? Da ayeuna mah teu karasa. Bahkan di beberapa ayat yang ketika bukan hanya Rasulullah SAW ya, ketika para utusan Allah ini, ketika para nabi ini menyampaikan azab Allah, neraka, kiamat, malah ada yang menantang. Nah, mana lah sok buru-buru lah munnya mah, mun bener mah. Malah banyak yang demikian. Mereka malah menantang untuk coba segerakan sajalah kalau memang benar. Nah, sampai di surat Hud itunya, di surat Hud itu banyak di sana diterangkan sejak zaman Nabi Nuh, Nabi berikutnya itu di surat Hud itu banyak kisah para nabi yang intinya demikian. Orang-orang ya atau kaumnya itu malah mereka itu menantang ketika nabi-nabi Allah ini menyampaikan ancaman yang berat dari Allah. Mereka malah mengatakan kurang lebih demikian. Nah, cobalah kalau benar segerakan. Nah, maka para rasul, para utusan Allah itu oleh Allah diperintahkan untuk mengatakan, ya tunggu sajalah. Sesungguhnya kami juga sudah sedang menunggu. Ya tunggulah. Nah, ini ayatnya lah yang saya mudah-mudahan ini ketemu nih. Saya juga sedang menunggu seperti kalian gitu. Jadi katakanlah kepada mereka gitu, malah menantang, mana kalau benar segerakan. Katakanlah kepada mereka, tunggulah karena sesungguhnya kami ini juga sedang menunggu.
Sebenarnya muntazirun. Nah, di surat Al-An'am 158, surat Hud, tuh surat Hud banyak nih ayat 122. Wantaziru, maka tunggulah akibat perbuatan kalian, sesungguhnya kami pun sedang menunggu. Kemudian di surat Sajdah ayat 30. Ini yang agak panjang di surat Al-An'am 158. Nah, intinya ya, kaum-kaum yang didatangi Nabi yang Allah utus itu, mereka itu malah menantang, kalau benar mana segerakan. Maka Allah memerintahkan kepada para utusannya itu, katakan kepada mereka, tunggulah, sesungguhnya kami juga sedang menunggu. Nah, di di dunia tadinya, sekarang itu di dunia itu bahkan sejak generasi Nabi yang pertama, kalau Allah kan maha segala-galanya, kemahaagungannya, kemahabesarannya, rohamawan rohimnya. Sekarang ini belum, katakanlah belum nampak, belum terasa. Nah, nanti kalau di akhirat itu betul-betul nyata untuk pernyataan bahwa Allah maha agung, Allah maha besar, maha rohman, maha rohim, maha gagah, maha kuat, dan sebagainya. Nah, kalau nanti itu betul-betul nyata. Kalau sekarang, sekarang itu di dunia lah. Kalau di dunia malah ada kan orang-orang yang menantang mana azab dari Allah itu nanti setelah di kiamat, pada hari kiamat, sok nantang ke Allah geura di ditu. Ayeuna cek Allah teh waktuna tah. Jadi kalau nantinya yang sifat-sifat Allah yang disebutkan itu, nah kalau di akhirat itu nanti akan terlihat, terdengar, terasa oleh manusia benar-benar nyata. Kalau sekarang manusia bahkan malah banyak yang berani kan menentang Allah, menantang, bahkan dirinya menantang kepada Allah. Nanti di akhirat nggak akan bisa lagi, benar-benar nyata. Allahnya menerangkan setelah menerangkan apa yang Allah janjikan bagi orang kafir, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah menutupnya seluruh rangkaian ayat di surat ini dengan penjelasan tentang uzmatnya, kemahaagungan, kemahamuliaan. Kemudian Allah menyebut Ar-Rahman tadi 2 kali ya. Menekankan lagi bahwa Allah itu sebetulnya bahwa Allah itu sebetulnya maha pengasih, maha penyayang. Allah itu menyayangi seluruh ciptaannya. Karena tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dengan tujuan untuk disiksa, itu tidak ada. Nah, intinya sampai diulang 2 kali ya. Allah itu menekankan, Allah itu hakikatnya sebetulnya sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Artinya kan bahwa tidak ada satupun makhluk yang Allah yang dengan niat, dengan maksud Allah ciptakan memang untuk diciptakan itu untuk disiksa, itu tidak ada. Allah sangat menyayangi, itu mengasihi semua ciptaannya karena Allah kan yang menciptakannya, dan Allah itu tidak zalim. Nah, dan hal ini Allah khususkan tentang Allah menerangkan, menyampaikan kemahaagungan, kemahamuliaan, kemahaperkasaan, kemudian juga tentang betapa sebetulnya maha pengasih, maha penyayang atau kasih sayang Allah itu amat luas. Nah, terutama itu nanti pada hari kiamat. Misalnya kan tentang rahmat Allah saja. Kalau selama di tahapan hidup di dunia, berapa sih rahmat Allah yang Allah berikan? Itu kan 1 banding 99. Yang 1 ini untuk seluruh makhluknya, sementara yang 99 Allah khususkan hanya bagi penghuni surga. Sementara manusianya sendiri kan malah lebih banyak yang di neraka.
penerima, katakanlah penerima rahmat Allah nanti di akhirat itu hanya yang masuk surga sangat sedikit jumlahnya. Sementara rahmatnya 99. Sangat jauh kan ini perbedaannya, bahkan bukan untuk dibandingkan lah semua. Nah, kemudian Allah melanjutkan lagi dengan penjelasan bahwa ini yang ingin Allah tekankan kepada manusia. Anna hazal yauma haqqun, bahwa hari kiamat, akhirat itu pasti, akhirat itu yakin. Allah ingin itu menekankan hal tersebut. Hari kiamat, tentang hari kiamat, tentang akhirat dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kengerian, kedahsyatan sekaligus kenikmatannya, itu adalah hakun, itu pasti, itu yakin, la roiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, bahkan kan berulang-ulangnya Allah menerangkan, berulang-ulang Allah menerangkan bahwa dengan banyak dalil, dengan banyak alamat, dengan banyak tanda, ciri yang berupa ayat-ayat kauniyah, sebetulnya akal manusia itu akan sampai kepada kiamat itu benar. Akalnya ini akal, jangan pakai ayat Quran, artinya tidak pakai ayat Quran. Di antaranya kan pemikir-pemikir barat sebutannya, pemikir-pemikir barat itu sejak zaman pemikir-pemikir sejak abad-abad ke-18, 19 lah itulahnya. Pemikir-pemikir barat sejak abad 18, 19 itu sudah memunculkan teori menurut mereka, teori yang demikian bahwa alam raya ini pasti ada batas umurnya, pasti hancur pada akhirnya. Itu pikiran manusia itu sampai gitu ke arah yang demikian. Dari mana kan? Itu kan kesimpulan, berarti bisa menyimpulkan demikian dari mana? Ya dari tanda ayat kauniyah yang berupa benda atau semua ciptaan Allah. Apalagi kalau dengan ditambah katakanlah, apalagi kalau ditambah dalil-dalil nakli gitu, ilmu penjelasan dari Allah berupa ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW, kiamat itu benar seperti yang dikatakan barusan lah oleh penulis kitab tafsir ini ya. Allah ingin atau Allah melanjutkan menerangkan penjelasannya dengan menerangkan bahwa hari kiamat itu hak pun, sebutnya hak artinya yakin, pasti, la roiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal tersebut. Sehingga banyak tadinya ayat mengapa manusia itu masih ragu saja, mengapa manusia itu masih ragu, bahkan tidak percaya tentang hal tersebut, padahal akal pun akan sampai kepada kesimpulan demikian bahwa kiamat itu pasti terjadi. Ya, karena seluruh alam raya ini tadilahnya menurut akal manusia pun pasti ada umurnya. Nah, kemudian poin yang kedua nih ya, korelasinya. Nah, pada hari kiamat nanti seperti juga ini di banyak ayat, Allah mengulang-ulang juga nih penjelasan tentang hal ini. Manusia itu akan terbagi menjadi dua kelompok. Farikun ba'idun minallah wa masiruhu ilan nar. Ini demikian nih kalimatnya nih ya, penulis tafsir ini nih menyebutkan satu kelompok yang akan jauh dari Allah, ba'idun minallah, satu kelompok yang akan jauh dan dijauhkan itu oleh Allah. Karena memang sejak di dunianya pun berarti orang ini kan menjauh dari Allah, mereka tidak mendekat kepada Allah. Ya Allah, nah ini disebutnya Allah itu seolah-olah seperti ini ya. Allah itu menunggu aksi, maka Allah akan bereaksi. Jadi istilahnya ini satu istilah, ada aksi, ada reaksi. Nah, Allah itu menunggu aksi manusia seperti apa.
Dan ini juga sudah di antaranya disampaikan oleh Rasulullah SAW yang inilah di antaranya jika manusia gitu ya, seseorang atau manusia secara umumnya, jika seseorang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah itu lebih baik sebetulnya kepada orang tersebut jauh dari sangkaannya. Seseorang itu bersangka baik kepada Allah, maka Allah bereaksi dari Allah apa? Allah bersikap jauh lebih baik daripada sangkaan orang ini. Dan sebaliknya, apabila seseorang bersangka buruk kepada Allah, maka reaksi Allah itu adalah Allah bersikap lebih buruk jauh dari sangkaan orang ini. Apabila seseorang disebutnya mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat kepada orang itu satu hasta. Jika seseorang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah mendekat kepada orang itu satu depa. Jika seseorang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekat kepada orang itu dengan berlari. Allah selalu lebih sebetulnya. Dan sebaliknya, apabila seseorang menjauh dari Allah satu jengkal, Allah menjauh dari orang itu satu hasta. Dan kalau orang itu menjauh dari Allah dengan cara berjalan, Allah menjauh dari orang itu dengan cara berlari. Nah, kembali ini ke sini nih ya, maka satu kelompok fariqun ba'idun minallah, satu kelompok yang akan jauh itu dari Allah, wa masiruhu ilan nar, dan tempat akhir perjalanan mereka itu adalah neraka. Wa fariqun qaribun minallah, dan satu kelompok yang, nah ini yang sebaliknya, yaitu yang dekat, mendekat dan dekat dengan Allah. Wa takrimuhu wa sawabuhu, nah mendekat dengan kemuliaan. Nah ini oleh Allah diberi disebutnya ya. Yang mendekat kepada Allah itu maka oleh Allah diberi kemuliaan dan diberi pahala, diberi balasan, diberi ganjaran yang baik. Wa marji'uhu ilal jannah, dan tempat kembali mereka itu adalah surga. Nah inilah tempat kembali yang sesungguhnya bagi manusia, yaitu surga, karena manusia itu asalnya dari surga. Maka yang disebut kembali kemana? Ya ke tempat asalnya. Kalau pulang itu ke rumah, di mana-mana pulang itu ke rumah. Emang rumah manusia di mana? Di surga. Nah, itu yang di apa namanya ya, yang kisah-kisah tentang bagaimana awal mula gitu Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian ditempatkan di mana? Kan di surga asalnya. Karena melakukan pelanggaran, maka oleh Allah diusir dari surga dan harus kembali. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, yang disebutnya akan dekat dengan Allah, diberi kemuliaan oleh Allah, diberi balasan yang baiknya berupa surga, dan yaitulah tempat kembali mereka, yaitu surga. Kemudian di bagian akhir Allah kembali, ini di ayat 39 dan 40-nya, karena ayatnya cukup panjang nih. Di ayat 40-nya nih, Allah di ayat di bagian akhir Allah kembali mengulang. Ya, Allah mengancam orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat, apalagi itu membangkang kepada Allah. Ya, di mana apa namanya, ada ila tahzidil kufaril mu'anidina wa tahziruhum min akibati inadihim wa kufrihim. Allah mengancam dengan apa akibat itu dari sebutannya penolakan, pengingkaran, pembangkangan apa namanya mereka kepada Allah. Itulah korelasinya ya, yang demikian lah antara bagian yang keempat dengan bagian yang sebelumnya. Nah, sekarang penjelasan ayatnya. Ini ayat ke-37 nih, yaitu Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ini di ayat 36 berarti nya. Sekarang ini ayat 37. Nah, ayat 36-nya
pendek ayatnya 36, yaitu jaza amir rabbika atau an hisaba. Jadi menerangkan apa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Ayat 36 mengatakan itulah balasan min rabbika, dari Tuhan kamu, atau an hisaba, dengan pemberian, dengan balasan yang tidak terhingga. Nah, ayat ini menerangkan, jadi anggaplah kalau ayat ininya mengatakan itulah balasan dari Tuhanmu, yang seperti apa? Tuhanmu itu yang seperti apa? Nah, di ayat ini dijelaskan Tuhanmu yang memberi balasan berupa surga yang tak terhingga, tak ternilai itu adalah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, yaitu Tuhan yang sekarang ini, Tuhannya pencipta, pemilik, yang memelihara, mengurus seluruh lapisan langit, bumi, dan di antara keduanya. Dan dialah Ar-Rahman, dialah yang Maha Rahman. Nah, arti Ar-Rahman itu ya, arti Ar-Rahman itu kalau di ini juga di bab apanya dulunya sudah agak lama juga nih, di dalam kajian Sahih ini Fathul Bari tentang dalam Kitabul Adab tentang silaturahmi. Ya, apa itu Ar-Rahman? Karena hadis yang menerangkan silaturahmi, ar-rahmi itunya. Ar-rahmi itu apa? Itu ar-rahmi itu apa namanya yang hadisnya yang ini yang sijnatun minar rahman. Hadisnya itu tenaon tak tuduh hari kerbutuh sok hese sebentar nih lebar dia. Apa itu ar-rahman ya, dan ar-rahim, di mana dua sifat Allah, ar-rahman dan ar-rahim itu kalau di dalam lafaz basmalahnya bismillahi ar-rahman dan ar-rahim itu berdampingan. Apa itu sama maknanya itu? Kalau kata dasarnya sama. Ya, kalau kata dasarnya sama gitu ya, ar-rahman dan ar-rahim itu dari rahmat. Nah, sebentar nih. Nah, kata tentang silaturahmi. Apa sih ar-rahmi? Ar-rahmi itu syajnatun minar rahman, silaturahmi. Ar-rahmi itu apa? Ar-rahmi itu syajnatun minar rahman. Kalau ar-rahman itu Allah, syajnatun itu kalau pohon itu ibarat Allah batang pokoknya. Kalau ar-rahman kalau ar-rahmi itu cabangnya. Jadi ar-rahmi itu bagian langsung dari ar-rahman. Ar-rahman itu adalah Allah. Jadi silaturahmi itu berarti maknanya ketersambungan seseorang dengan Allah secara, kalau ke Allah langsungnya nggak bisa guys, karena kalau ke pohon pokoknya itu tidak bisa, tapi ke dahannya. Arti Ar-Rahman, ya Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, yang di dalam lafaz basmalah tadi kan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim itu berdampingan. Ternyata itu maknanya kalau Ar-Rahman itu terkait dengan rahmat, Ar-Rahim juga terkait dengan rahmat. Karena kata dasarnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah rahmat. Kalau Ar-Rahman artinya Allah itu pencipta dan pemilik rahmat. Kalau Ar-Rahim itu terkait dengan Allah itu yang maha pemberi rahmat. Kalau Ar-Rahman itu pencipta dan pemilik. Karena ada hadis yang menerangkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan rahmat. Jadi rahmat itu diciptakan oleh Allah. Pada hari Allah menciptakan 100 buah rahmat pada hari atau bersamaan, mungkin pada hari, pada masa, pada waktu bersamaan, itu waktunya dengan Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Allah menciptakan 100 buah rahmat. Tak eta makna Ar-Rahman teh Allah pencipta, karena Allah menciptakan.
Nah, Allah menciptakan 100 buah rahmat pada waktu Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Nah, itu arti Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim diberikan, itu rahmat yang Allah berikan itu tidak Allah pegang sendiri. Allah berikan, berarti ta'eta Ar-Rahimah maknanya bahwa Allah itu maha pemberi rahmat. Rahmatnya ada berapa? 100. Dan dari 100 itu baru satu gitu kan yang digunakan oleh Allah. Untuk seluruh alam raya ini baru satu. Allah mengambil, bagikan, berikan kepada semuanya. Nah, yang 99 ini nanti hanya akan Allah berikan bagi mereka yang masuk surga. Nah, Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maknanya demikian. Dan berdasarkan hadis yang tadinya bahwa Allah menciptakan 100 buah rahmat pada hari, pada waktu, atau pada waktu yang sama dengan ketika Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Nah, di sini menerangkan, ya, karena masih ada korelasinya tadinya dengan ayat terakhir, ayat 36 di bagian sebelumnya, jazaan min rabbika. Itu adalah balasan dari Tuhanmu, balasan yang tidak terhingga. Tuhanmu itu siapa? Di sini Allah menjelaskan, yaitu Tuhannya Rabbun itu pencipta, pemilik, pemelihara dan yang mengatur seluruh langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah menyebut Ar-Rahman, di mana dialah pencipta dan pemilik rahmat itu. La yamlikuna minhu khitoba, semuanya tidak ada yang bisa berbicara dengan Allah. Nah, sesungguhnya balasan yang baik, pemberian yang apa namanya saya bahasa Indonesia itu, pemberian yang baik, pemberian yang berlimpah, pemberian yang sempurna, pemberian yang sebetulnya jauh lebih dari apa yang pantas mungkinlahnya. Kalau betul-betul kita hitung-hitungan begini, kalau misalnya jangankan selain Nabi, karena Rasulullah SAW sendiri kan sudah menyabdakan sebetulnya atau tidak ada seseorang yang masuk surga karena amalnya. Itu kan ada kan hadis yang demikiannya. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu hakikatnya bukan amalnya. Nah, itu kan maknanya bisa dimaknai demikian. Apabila betul-betul karena amalnya, balasan dari Allah untuk amal yang dilakukan seseorang itu tidak pantas kalau diberi balasan surga. Tidak pantas ini untuk balasannya berupa surga. Tapi bisa masuk surga, bonus loh, pisan berarti dari Allah teh. Ketika Rasulullah menyabdakan demikian kan para sahabat bertanya, apa engkau juga sama itu tidak masuk surga karena amal? Kalau betul-betul ini amal yang dilakukan oleh manusia diberi balasan oleh Allah, iya, diberilah balasan. Pantas nggak kalau balasannya surga? Boro-boro mencek Allah tidak pantas. Sebenarnya mah dengan amal Nabi sekalipun gitulahnya, dengan amal Nabi sekalipun, kalau betul-betul artinya misalnya kalau di apa namanya ini supaya mudah nih diangkakan, misalnya kira-kira amal Nabi ini pantas dihargai berapa oleh Allah misalnya. Ini hanya asumsi saja, berandai-andai ini Rasulullah SAW ini dengan seluruh amalnya demikian, anggaplah misalnya begini. Ini kalau dinilai semuanya 1 miliar misalnya. 1 miliar, surga sewaraha. Sementara surga berapa? Triliunan lah surga, mau entah berapa triliun gitu ya. Amal Nabi wae sebetulnya kalau betul-betul diberi balasannya sesuai dengan amalnya itu kan hanya misalnya gitu, kalau diangkakan 1 miliar paling enggak surga. Nah, sehingga itu kan Allah melipat gandakan bayarannya. Kan seluruh amal soleh itu kan bayarannya itu kan dilipat gandakan oleh Allah. Ta'eta rahmat Allah teh. Tidak ada yang pantas sebetulnya amal seorang nabi pun ta'ita Ar-Rahman deh, karena Allah sudah menciptakan 100 buah rahmat. Ya terus untuk siapa? Untuk apa Allah menciptakan 100 buah rahmat?
Karena Allah itu juga Ar-Rahim, dibikin kabeh gitu. Pada akhirnya rahmat 100 rahmat yang Allah ciptakan ini akan diberikan semuanya, tidak akan disisakan. Nah, adapun untuk kehidupan dunia, katakanlah sekarang ini, ternyata Allah itu baru mengambil dan menggunakannya baru 1. Ini juga nggak akan habis rahmat Allah sampai hari kiamat. Yang 99, ya bonus lah kalau tetematah untuk orang yang taat. Sehingga Rasulullah akan menyabdakan demikian, tidak ada seorang tidak ada atau bukanlah amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga. Andai kalau mau hitung-hitungan demikian, kalau tidak dilipat gandakan oleh Allah, nggak akan ada yang pantas masuk surga. Kalau bukan karena jackpot bonus, jackpot bonus terbesar mah Lailatul Qadar, yang harus dikejar, yang harus diraih mah Lailatul Qadar. Adanya juga cuma setahun sekali kan Lailatul Qadar mah kan. Kalau setahun berapa hari? Adanya kan hanya 1 hari dalam setahun. Hanya setahun sekali gitu Allah mengadakan apa sebutanlah jackpotnya, bonus besar, mentak teka bagian, wah rugi pisan. Itu bonus terbesar. Kalau pahala yang Allah berikan kepada amal seseorang itu kan sudah dilipat gandakan oleh Allahnya, dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu sudah bonus dari Allah. Kalau tidak dilipat gandakan, nah kita bandingkan dengan dosa. Kalau dosa kan tidak ada yang dilipat gandakan oleh Allah. Nah, amal soleh gitu sebenarnya, misalnya ini perbuatan dosa nilainya 10, ya 10 lah. Amal soleh ini 10 sebenarnya mah. Tapi itulah Ar-Rahman, itulah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau amal soleh dilipat gandakan, dosa tidak ada yang dilipat gandakan, padahal dengan nilai yang sama. Misalnya dengan nilai yang sama ada perbuatan dosa yang nilainya 10, ya sudah 10 berarti tercatat dia melakukan perbuatan dosa yang nilainya 10. Beramal soleh dia lakukan, ini nilainya berapa? Yang tercatat adalah amal soleh yang nilainya 10, tapi balasannya kan yang dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ada yang diberi balasan dengan kelipatan atau lipatan berapa tanpa batas. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, ada yang tanpa batas. Itu ayat yang menerangkan bahwa balasan bagi orang-orang yang sabar. Allah sudah tidak lagi hitung-hitungan dengan angka 700 kali lipat, enggak cek Allah tidak ngodok tidak sakut bro cek orang sabaraha atau gitu ting sabaraha. Bukan 700 kali lipat gitu sebetulnya, bahkan ya entahlah, tapi jauh pasti di atas itu. Jadi sebutnya ya percuma Allah menciptakan 100 rahmat, terus yang 99 mau diapakan? Ternyata kan bukan hanya Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Menciptakan rahmat, Ar-Rahim untuk apa? Untuk diberikan. Karena Allah itu, arti Ar-Rahim itu adalah Allah itu Maha Pemberi rahmat, karena Allah sudah menciptakan rahmat. Bager bisa Allah sebenarnya kurang jelemana itu jelemana itu balager mau Allah mau bager pisan kurang kumaha. Dengan yang barusan juga nya, kalau dosa tidak ada yang dilipat gandakan, kalau amal soleh dengan nilai yang sama disebutnya yang tadi misalnya, berarti dia ini berdosa dengan nilai 10, dia beramal dengan nilai 10, tapi yang didapat 10 bukan. Tapi kalau dosa enggak dilipat gandakan. Dosa tidak dilipat gandakan, amal soleh dilipat gandakan, bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, kan minimal 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai tidak terbatas. Sebetulnya Allah akan melipat ganda pun demikian. Tapi kenapa manusia ini malah jauh yang perbandingannya tadinya? Kenapa manusia ini lebih banyak yang berdosa? Lebih banyak yang masuk neraka, kan kesimpulannya gitu kan. Rasulullah menyebutkan yang jumlah perbandingannya tadi sangat jauh.
Dosa tidak dilipat gandakan, amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Angger gede kan dosa. Teka arti cek Allah ya sebenarnya mah. Teka arti dosa tidak ada yang dilipat gandakan dosa mah. Tapi amal soleh gitu balasannya jauh berlipat-lipat dari nilai sesungguhnya. Nah betul bet gede keneh dosana. Ini berandai-andai, berandai-andai hitung-hitungannya seperti yang barusan lah. Kalau seseorang nih dia melakukan perbuatan dosa yang nilainya 10, dia juga melakukan amal soleh yang sebetulnya nilainya 10. Andai ini dilipat gandakan 10 kali lipat, jadi yang didapat berapa? 100. Dari yang 100 ini gunakan 10 untuk menghapus dosa yang nilainya 10. Dah sesana 80 mah gede-gede keneh atau sebenarnya mah sesana ge. Arti hisab itu kan hitung-hitungan. Jadi hitunglah dosanya berapa, amal solehnya berapa. Dengan seperti itu saja masih kan ayah sesa 80 tah untuk masuk surga teh dosanya sudah terhapus. Ambil 10 untuk menghapus dosa, sisa 90. Ngan ieu dosa na loba teuing beureunan amal soleh ngan hiji sok dosa na 100 pahalanya sekali beramal yang nilainya 10 punya 100 pahalanya kan harus digunakan untuk menghapus dosa. Dosanya berapa? Beramal solehnya sekali dilipat gandakan 10 jadi 100 dosana we 2,5 juta atuh hese gitu mah kumaha atuh ngapusna kumaha ngapusna teh terlalu teuing berarti dosa teh. Padahal ini sudah dilipat gandakannya, setiap amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ar-Rahman gitu, Allah itu pemilik rahmat. Di 2 ayat ini Allah menyebut dirinya dengan sifat tersebutnya di ayat 37-nya di sini nih. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Nah, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa dengan balasan yang baik, balasan yang berlimpah gitu ya. Balasan yang sempurna untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang taat, itu adalah balasan dari apa namanya ya sebutannya, dari bahasa kita suka sering Allah itu disebut zat itulahnya. Itu balasan dari zat yang maha agung, yang maha mulia, pencipta, pemelihara dan pengurus seluruh lapisan langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman yang syamulat rahmatuhu kulla syai'in. Ini gambarannya yang tadi seperti ini ya. Allah itu menciptakan 100 buah rahmat. Dan untuk seluruh alam raya ini Allah baru mengambil 1 nih, dari yang 100 itu Allah baru mengambil 1. Nah ini hadis juga ayat juga yang ada yang menyebutkan demikian. Oke, ayat iya. Mudah-mudahan ketemu nih ya ayatnya nih. Ada berapa nih? Ada 1 ayatnya, surat Al-A'raf 156. Ini yang ini nih, kalimat ini nih, kalimat warahmati wasiat kulla syai'in. Di tengah-tengah ayat sih itu ya. Kalau seluruh ayatnya seperti ini nih terjemahnya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan. Ini doa berartinya minta nih isinya doa kepada Allah nih. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepadamu. Kemudian Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Tak bagian dia dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini nih, rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah gambarannya seperti ini. Dari 100 buah rahmat itu ya Allah mengambil 1 nih untuk ini nih, untuk seluruh alam rayanya. Nah maka
yang satu ini kalau kita gambarkan seperti inilah ya, maka yang satu ini Allah curahkan, itu Allah tumpahkan, Allah dicicikan bahasa Sunda nama. Ini nih alam raya nih. Allah mengambil satu rahmatnya, kemudian tadi dikucurkan, dicicikan, tadi dimasukkan ke dalam alam raya ciptaan Allah ini. Nah maka rahmatku mencakup, meliputi segala sesuatu itu, artinya di seluruh alam raya ini, terisi dengan rahmat Allah. Sehingga tidak ada satu senti pun ruang di alam raya ini kosong dari rahmat Allah, nggak ada. Jadi di darat, di air, di darat, di udara, di mana-mana, semuanya itu ada rahmat Allah. Karena ini rahmat Allah. Nah Allah yang satu ini kemudian Allah masukkan. Tapi, nah ini siapa? Setan ya. Setan itu kan Allah nyatakan dia itu rojim, dia itu terkutuk, dilaknat oleh Allah. Padahal setan juga ada di alam raya kan, karena setan kan bukan ada di luar alam raya, setan itu ada di dalam alam raya. Nah setan teka bagian rahmat, padahal seluruh alam raya ini dipenuhi dengan rahmat. Nah, jadi setan mah siga kalau kita ambil analogi mah seperti ikan yang hidup di air tapi teu baseuh ku cai teh, aneh kan. Kalau ikan hidup di dalam air gitunya, tapi itu ya, setan itu hidup di dalam rahmat tapi tidak dapat rahmat. Seperti itu ikan itu hidup di dalam air tapi tidak tersentuh air. Kemana we lauk eta teh teu baseuh da si eta mah. Lauk eta mah tidak nempel, tidak kena, tidak kebagian rahmat. Hidupnya tetap di alam raya ini, padahal seluruh alam raya ini menurut ayat tadinya rahmati, inna rahmati wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Tadi seluruh alam raya itu sudah terisi, sudah ada di situ rahmat Allah. Eta setan mah gitu sih, kalau hirup di nu cai tapi teu baseuh, tidak tersentuh air, bisaan sih eta mah. Bisa ada sigana mah pakai ieu dilumuri minyak gitu jadi lauk hirup dicai tapi teu baseuh, tidak tersentuh gitunya. Setan itu tidak tersentuh rahmat Allah. Sudah disebutnya Allah sudah mengharamkan rahmatnya bagi setan, yang sudah jelas Allah menyebut dia itu ar-rajim, terkutuk, dilaknat oleh Allah. Sudah tidak Allah haramkan gitu. Allah sudah mengharamkan rahmat Allah itu bagi setan. Padahal hirupna teh di alam raya yang di situ penuh dengan rahmat Allah. Teta ayat tentang wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu mencakup kulla syai'in. Kalau menurut bahasa Arab, nah ini nakiroh. Kalau nakiroh artinya segala sesuatu, seluruhnya apapun, berarti di seluruh alam raya ini ada rahmat Allah. Pantas ini diantaranya ya. Jadi kalau sekarang ini setan hidup kan. Bahkan setan itu sejak diciptakan beda dengan manusia. Kalau manusia sudah beberapa generasi bergantinya, artinya sudah yang mati ganti dengan generasi yang baru. Kalau setan sampai hari ini belum ada yang mati, tidak ada yang mati sejak diciptakan dan beranak pinak terus. Setan juga sama berketurunan dan tidak ada yang mati. Bagaimana rasanya ini kalau kita bayangkannya, bagaimana atau seperti apa hidup setan gitu yang tidak tersentuh bahkan gitu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Bahkan hidupnya itu artinya di dalam atau dipenuhi, dilumuri dengan laknat dari Allah. Kira-kira hidup setan seperti apa? Hidup nu dilaknat, yang dilaknat, dikutuk oleh Allah seperti apa? Keburukan pasti dan penderitaan gitu bagi setan. Nah maka Allah banyak ayatnya juga yang
yang diantaranya dengan kata-kata inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian itu musuh yang nyata. Kemudian yang ininya yang kebetulan berangkainya dengan ini soal yang dunia itu menipu. Ya, dunia itu menipu itu, maka Allah di dalam ayatnya fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Ditambah lagi wala yaghurrannakum billahil gharur, janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan sekali-kali tertipu oleh si penipu ulung, gitulah bahasa kitanya, si tukang tipu, si spesialis nipu, setan yang dimaksud. Nah, setan mengajarkan gitu, hayu ka dieu cenah. Padahal hidupnya hidup dalam laknat. Daek jelema nuturkeun. Nah, depan ketipu teh berarti anu nipu teh tuh harus menggiurkan sehingga banyak yang tergiur. Hari ini putu ahli mah atuh kepanggih burunan atuh kepanggih atuh kitu nipu teh kakara geder geus kepanggih atuh moal aya nu katipu bureun, setan ahli nipu mah. Dunia penipu, jangan tertipu. Dunia belum seberapa gitu menipu manusianya. Oleh dunia saja banyak yang tertipu, apalagi oleh pakarnya, oleh ahlinya, oleh spesialisnya nipu. Setan pasti banyak yang tertipu. Padahal hakikatnya demikian gitu ya, setan itu hidup di alam raya sama dengan manusia. Malaikat juga ada di alam raya, di mana seluruh alam raya ini sebetulnya tidak ada satu senti pun gitu yang tidak tersentuh atau yang kosong dari rahmat Allah. Nah, setan maka itu dia gitu, tinggal dapat rahmat Allah tidak tersentuh. Ya seperti gitulah gambarannya, ya seperti ikan hidup di dalam air tapi tidak tersentuh air. Kumaha ya teh asa teu kaharti. Gitulah hirupna setan mah. Karena sudah dilumuri, berarti dilumuri, diliputi lah gitu, setan itu dilumuri, diliputi oleh laknat dari Allah. Jadi tidak tersentuh itu oleh rahmat dari Allah. Kembali lagi ke sini nih. Ar-Rahman itu allazi samulat rahmatuhu kullasyai'in. Nah, sejalan tadinya dengan ayat di mana rahmat Allah itu samulat kullasyai'in, rahmat Allah itu samala, bahasa fil madi itu samalat kul rahmatuhu kullasyai'in, rahmat Allah itu meliputi, melingkupi segala sesuatu. Walazi la yaqdiru ahadun alam tidai mukhatabatihi la biizni. Nah, nanti di akhirat tidak ada satu pun makhluknya yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah. Dan memang makhluknya pun tidak ada yang berani itu ya, tidak ada yang berani itu berbicara kepada Allah. Nah, kalau sekarang nih manusia di dunia banyak yang bicara langsung kepada Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Ya, kalau yang baik itu ada orang-orang yang memuji Allah, kemudian meminta kepada Allah. Artinya kan langsung kan ngomong kepada Allah. Misalnya orang mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, kan langsung kan kepada Allah minta. Di dunia bisa, di akhirat wah gak ada siapa yang berani bicara langsung kepada Allah nanti di akhirat. Ini la yatakallamuna minhu khitoba. Nanti di akhirat tidak akan ada yang berani bicara kepada Allah. Nah, karena yang tadi kalau di dunia belum nampak, belum terasa kumaha besaran Allah, kumaha agungan Allah. Nanti di akhirat boro-boro siapa gitu artinya yang berani bicara langsung kepada Allah. Jangankan manusia, malaikat pun. Karena kalau di akhirat nanti terasa itu malaikat itu kan jelas, itu nanti kan jelas semuanya. Saya di akhirat nanti jelasnya. Jelas malaikat nanti kan nampak jelas ukurannya seperti apa, kemampuannya bagaimana. Manusia jauh sebetulnya. Ya manusia mungkin sekali kebul teh lah. Nah, malaikat yang seukurannya sebesar apa dengan kemampuan yang melebihi manusia.
Tapi mereka juga tunduk, tidak berani untuk berbicara kepada Allah. Ya, bahkan di hadis yang tadi isinya kebetulannya setiap kali ada yang dilemparkan ke dalam neraka, kan neraka itu dengan gagahnya lah gitu nya, neraka itu kan dengan gagahnya terus minta tambah, mana ada lagi enggak, lemparkan lagi, masih minta, mana ada laginya, terus dilemparkan. Dan setiap kali ada yang dilemparkan selalu bersikap begitu, artinya neraka. Tapi ketika Allah memasukkan sebelah kakinya ke dalam neraka, ciut langsung kan neraka teh. Padahal neraka itu seperti apa gitu gagahnya. Begitu Allah memasukkan sebelah kakinya, langsung tak tunduk itu, ciut merunggut neraka kita, baru sebelah kakinya. Tadinya itu kan tentang aziznya, al-aziz, sifat Allah yang maha gagah, maha kuat, maha perkasa. Neraka yang sedemikian mencek orang bahasa Sunda melegeg gitulah, balaga. Setiap kali ada yang dimasukkan, mana ya keneh teh, sini lemparkan, terus minta tambah, artinya gagah, sedemikian gagahnya neraka. Semua yang dimasukkan digilas, mencek orang mata digilas, dihancurkan oleh neraka, kuat berarti nerakanya. Tapi begitu Allah memasukkan sebelah kakinya, langsung kumis nu asalna ka dieu ge. Aduh, ini kaki Allah yang masuk. Langsung ciut, padahal gitu gambarannya kan sangat gagah gitu, kuat neraka. Ketika dimasukkan betul semuanya digilas lah, katakannya digilas gitu sampai hancur pokoknya. Kekuatannya luar biasa berarti kan. Baru sebelah kakinya gitu, Allah memasukkan sebelah kakinya, langsung ciut neraka itu diam langsung. Nah, kembali ke sini nih yang baru ayat jam lagi rusuhan jam tadi mana tingkuna nanti itu. Baru satu ayat tanya ayat 37-nya yang menerangkan Rabbis samawati wal ardi wa bayanahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitobana, tidak ada siapapun yang berani bicara nanti kepada Allah pada hari kiamat. So, bandingkan dengan yang dengan di dunia. Di dunia orang bicara, ada yang memaki juga ada kepada Allah. Ini yang memakinya misalnya ketika seseorang anggaplah disebut mendapatkan musibah atau sebutannya mendapatkan keburukan, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, menyakitkan. Wah, ada orang yang memarahi Allah sedemikian rupa. Alus Allah tanya sok aya nama sok. Di dunia bisa demikian kan? Bahkan yang memarahi Allah saja ada. Nanti di akhirat la yatakallamuna minhu khitoba, jangankan manusia yang ukurannya hanya sebesar debu, malaikat yang ukurannya sedemikian besar pun tadi semuanya, neraka saja tadi seperti itu, tunduk kepada Allah semuanya. Siapa yang berani bicara itu nanti di akhirat? Tidak ada yang berani bicara illa man azinalahu, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ar-Rahman di Allah menyebutnya. Itu nantinya di ayat berikutnya ya. Nah, situasi demikian tidak ada yang berani berbicara kepada Allah itu di ayat berikutnya nanti. Itu akan terjadinya nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia sekarang orang berbicara kepada Allah boleh. Boleh, artinya Allah membolehkan itu kan, itu yang berdoa itu kan bicara kepada Allah, apalagi Rasulullah menyebutnya sholat itunya, orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang bicara kepada Allah. Ayo bisa gitu berbicara kepada Allah. Dan nantinya di ayat berikutnya ya, dan nantinya orang akan malaikat tulahnya, malaikat itu akan diberi izin, itu diizinkan oleh Allah untuk menolong. Malaikat itu diberi izin oleh Allah untuk menolong, tapi malaikat milih siapa sih yang pantas untuk ditolong.
Yang pantas untuk ditolong itu yaitu dengan orang-orang yang ketika di dunia yaitu berbicara dengan benar. Ya, orang-orangnya yang ketika di dunianya itu berbicara dengan benar. Itu nantilah tapi itu di ayat berikutnya penjelasannya cukup panjang juga.